Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adriano Saputra dengan NIM 24090620015. Di sini saya akan membacakan analisis regresi sederhana IBM SPSS. Analisis regresi sederhana dengan IBM SPSS tidak serumit dibanding dengan cara manual, sebab semua rumus manual di atas sudah tersedia di dalam IBM SPSS. Tugas peneliti adalah menyediakan input data yang sudah dianggap akurat melalui instrumen penelitian yang valid dan reliable. Contoh 8.2, gunakan kembali data pada tabel 7.6. Contoh analisis regresi sederhana metode manual di atas. Oke, kita masuk ke IBM SPSS ya. Datanya seperti ini. Pertama-tama ini A, regresi, Y atas X dan uji signifikansi persamaan regresi, B, uji linearitas garis regresi, dan C, signifikansi korelasi. Menentukan persamaan regresi. Pertama buka IBM SPSS, lalu ke variabel view, kemudian ke kemudian desimalnya dibuat ke 0. Lalu variabel satunya Y, yang satu Y ditulis, lalu desimalnya juga dikasih ke 0. Kemudian masuk kembali ke data view. Masuk kembali ke data view dan memasukkan datanya yang tadi di tabel di atas tadi. Ini saya sudah siapkan biar lebih cepat. Yang Y juga. Oke, sudah. Kemudian sebentar, disimpan. Namanya terserah, bebas. Terus F. Selanjutnya klik. Selanjutnya klik analyze, kemudian regression, lalu klik linear. Nah, sudah. Kemudian pindahkan variabel ke Y ke dependent dan X ke independent. Lalu klik OK saja langsung. Maka akan muncul tampilan seperti ini, regression, variabel entered,
lalu cocokkan dengan yang ada pada bukunya apakah sudah sesuai. Kalau masukin datanya sudah tepat, biasanya sama seperti ini tuh, ada modal summary, ANOVA, dan koefisien. Lalu dependent variable Y. Perhatikan output analisis regresi pada tabel koefisien di atas. Nilai konstan atau intercept diperoleh 27.974. Nilai slope diperoleh 0.539 dengan nilai sig 0.003. Dengan demikian, persamaan regresi yang dapat ditulis sebagai berikut. Terus interpretasi jika variabel bebas atau X naik satu satuan, maka variabel terikat Y dapat diprediksikan akan meningkat sebesar 0,539 atau 54% pada konstanta 27,974. Selanjutnya, persamaan regresi ini perlu diuji signifikansinya dengan cara melihat nilai F dan nilai sig. Berdasarkan output IBM SPSS pada tabel ANOVA di atas, diperoleh nilai F sebesar 18,575 dengan nilai sig 0,03. Hipotesis penelitian untuk uji signifikansi regresi H0, koefisien persamaan regresi tidak signifikan. H1, koefisien persamaan regresi signifikan. Kesimpulan, uji regresi berdasarkan tabel ANOVA di atas, diperoleh nilai F sebesar 18,575 dengan nilai sig 0,03. Karena nilai sig lebih kecil daripada 0,05, maka tolak H0, terima H1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koefisien persamaan regresi signifikan. Kemudian lanjut lagi ke B, uji linearitas garis regresi. Bentar. Persamaan regresi yang diperoleh selanjutnya perlu diuji kelinearannya dengan langkah sebagai berikut. Gua kembali file yang tadi, lalu klik analyze, kemudian cari compare means, kemudian klik means. Sama seperti tadi, variabel Y ke dependent list dan X ke independent list. Kemudian klik option. Selanjutnya centang test for linearity. Ini centang. Klik continue, lalu klik OK. Maka akan muncul output seperti ini. Means, cache processing summary, lalu tabel report, kemudian ANOVA table, dan measure of association. Perhatikan output hasil analisis. Linearitas di atas. Hasil deviation from linearity diperoleh F sebesar 1,688 dengan nilai sig 0,312. Hipotesis penelitian untuk diuji literasi regresi. H0, garis regresi linear. H1, garis regresi tidak linear. Kesimpulan, hasil analisis deviation from linearity diperoleh F sebesar 1,688 dengan nilai sig 0,312. Karena nilai sig lebih besar daripada 0,05, maka terima H0 dan tolak H1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa garis regresi linear
Ketiga, uji signifikansi korelasi. Kembali tadi datanya. Kemudian analyze, lalu cari correlate. Nah ini, kemudian klik yang bivariate. Pindahkan variabel X dan variabel Y ke kotak variabel. Pindahkan semuanya dengan cara mengklik ini anak panahnya. Kemudian klik OK. Maka akan muncul correlation. Perhatikan output hasil analisis korelasi di atas diperoleh korelasi person X dengan Y sebesar 0,836 dengan nilai sig 0,003. Demikian juga sebaliknya. Pengujian hipotesis penelitian signifikansi korelasi H0 sama dengan korelasi tidak signifikan, H1 korelasi signifikan. Kesimpulan, hasil analisis korelasi Pearson diperoleh 0,836 dengan nilai sig 0,003 karena nilai sig lebih besar daripada 0,05 maka tolak H0 dan terima H1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa korelasi antara X dan Y signifikan. 8. Lalu selanjutnya 8.3. Regresi berganda dengan 3 variabel digunakan untuk memprediksi suatu hubungan antara 2 variabel bebas atau prediktor dengan 1 variabel terikat. Misalnya kita ingin mengetahui seberapa besar keeratan hubungan variabel Y yang dapat diprediksikan oleh 2 variabel independen X1 dan X2. Langkah-langkah analisis datanya sebagai berikut. 1. Model regresi mencari A0, A1 dan A2 seperti cara di bawah. Catatan, untuk menentukan XI sama dengan XI dikurang X bar. Untuk YI sama dengan YI dikurang Y bar. Caranya, sigma X1Y sama dengan A1 sigma X1 pangkat 2 tambah A2 sigma X1 dikali X2. Sigma X2 kali Y sama dengan A1 sigma X1 dikali X2 tambah A2 sigma X2 pangkat 2. A0 sama dengan Y bar dikurangi A1 kali X bar 1 dikurang A2 dikali X bar 2. Selanjutnya analisis jumlah kuadrat dan derajat bebas sumber varian. Jumlah kuadrat total atau JKT sama dengan sigma Y pangkat 2. Jumlah kuadrat regresi JK reg sama dengan A1 sigma X1 kali Y tambah A2 sigma X2 kali Y. Jumlah kuadrat sisa JKS sama dengan JKT dikurang JK reg. Lalu rata-rata jumlah kuadrat atau RJK sama dengan JK reg dibagi DB reg. Rata-rata jumlah kuadrat sisa RJKS sama dengan JK dalam kurung S dibagi DB dalam kurung S. Ketiga, uji signifikansi persamaan regresi ganda Y atas X1 dan X2. Koefisien korelasi ganda. R Y kuadrat sama dengan JK reg
dibagi sigma Y pangkat 2. Untuk uji signifikansi koefisien korelasi ganda, F hitung sama dengan R pangkat 2 dalam kurung N dikurang K dikurang 1 dibagi K dalam kurung 1 min R pangkat 2. Koefisiensi determinasi KD sama dengan R Y titik 12 kuadrat dikali 100%. Kemudian signifikansi koefisien persamaan regresi ganda galat baku sama dengan CKS dibagi N min K min 1. Untuk menghitung R pangkat 2 sama dengan sigma X1 kali X2 dibagi akar dalam kurung sigma X1 pangkat 2 dalam kurung sigma X2 pangkat 2. Kemudian menghitung SBI pangkat 2 sama dengan SY kali 12 kali K pangkat 2 dibagi sigma XIF pangkat 2 dalam kurung 1 min R1 pangkat 2. Uji signifikansi koefisiensi X1 dan X2. Sama dengan TI sama dengan BI dibagi SBI. Yang keempat, korelasi parsial dan uji signifikansi korelasi parsial. RY1 sama dengan sigma X1 kali Y dibagi akar sigma X1 pangkat 2 dalam kurung sigma Y pangkat 2. Untuk RY2 pangkat 2 sama dengan sigma X2 kali Y dibagi akar dalam kurung sigma X2 pangkat 2 dalam kurung sigma Y pangkat 2. Untuk R12 sama dengan sigma X1 kali X2 dibagi akar dalam kurung sigma X1 pangkat 2 dalam kurung sigma X2 pangkat 2. Koefisiensi korelasi antara X1 dan Y dengan mengontrol pengaruh X2 sama dengan RY1 dikurang RY2 dikali R12 dibagi akar dalam kurung 1 min RY2 pangkat 2 dalam kurung 1 min R12 pangkat 2. Untuk uji signifikansi koefisien korelasi parsial, RY1 titik 2 di lalu akar N min 3 dibagi akar dalam kurung 1 dikurang RY1 titik 2 pangkat 2. Lalu koefisiensi korelasi antara X dan Y dengan mengontrol pengaruh X1 sama dengan RY2 dikurang RY1 kali R12 dibagi akar dalam kurung 1 min RY1 pangkat 2 dalam kurung 1 min R12 pangkat 2. Uji signifikansi koefisiensi korelasi parsial. RY2 titik 1 akar N min 3 dibagi dalam akar dalam kurung 1 min RY2 titik 1 pangkat 2. Untuk contohnya ini pengaruh selisih suku bunga X1 dan selisih tingkat inflasi X2 terhadap nilai tukar rupiah Y. Datanya seperti ini, ada X1, X2 dan Y. Untuk A, tentukan persamaan regresi ganda Y atas X1 dan X2. B, analisis jumlah kuadrat dan derajat bebas sumber varian. C, uji signifikansi persamaan regresi ganda Y atas X1 dan X2. D, uji signifikansi koefisiensi regresi ganda Y atas X1 dan X2. Yang terakhir, korelasi parsial dan uji signifikansi koefisien korelasi parsial. Jawab. Susun data pada soal tersebut dalam tabel. Bantu seperti berikut. Lalu untuk menentukan yang A, seperti ini ya. Caranya seperti ini.
Saya bacakan bagian akhirnya saja. Dalam kurung 37160 kali 11760 dikurang dalam kurung 13840 kali 13840 A kuadrat sama dengan 68577.200. Jadi A0 sama dengan Y bar dikurang A1 X bar 1 dikurang A2 dikali X bar 2 sama dengan A0 nya 16,6. Dengan demikian model persamaan regresi Y atas X1 dan X2 dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A0 tambah A1 kali X1 tambah A2 kali X2 atau sama dengan 16,6 tambah 0,138 kali X1 tambah 0,279 kali X2. B. Analisis jumlah kuadrat dan derajat bebas sumber varian. Jumlah JKT nya itu sigma Y kuadrat sama dengan 2988. Jumlah kuadrat regresi atau JK-reg sama dengan A1 sigma X1 kali Y tambah A2 sigma X2 kali Y sama dengan 2685,68. Kemudian untuk jumlah kuadrat sisa sama dengan JKT dikurang JK-reg. 2988 dikurang 2685,68 sama dengan 302,31. Lalu untuk RJK rata jumlah kuadrat, JK-reg dibagi DB-reg 2687,25 dibagi 2 sama dengan 1342,84. Kemudian rata jumlah kuadrat sisa RJKS sama dengan JK dalam kurung S dibagi DB dalam kurung S. 302,31 dibagi 7 sama dengan 43,18. Untuk yang C, uji signifikansi persamaan regresi ganda Y atas X1 dan X2. Untuk F hitung sama dengan RJK reg dibagi RJKS sama dengan 43,63 dibagi 42,96 sama dengan 31,27. Kesimpulan, karena F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka tolak H0 terima H1. Dengan demikian korelasi antara X dan Y adalah positif dengan signifikan. Untuk menjawab D, uji signifikansi koefisiensi regresi ganda Y atas X1 dan X2. Koefisiensi korelasi ganda jika reg dibagi sigma Y kuadrat. 2687,25 dibagi 2988 sama dengan 0,899. Untuk yang uji signifikansi koefisien korelasi ganda, F hitungnya itu 0,899 dalam kurung 10 kurang 2 kurang 1 dibagi 2 dalam kurung 1 dikurang 0,899 sama dengan 31,15. Untuk F tabel 0,05 titik 2 per 7 sama dengan 4,74. Kalau 0,01 dalam titik 2 per 7 sama dengan 9,55. Kesimpulan, karena F hitung lebih besar daripada F tabel, maka tolak H0 terima 1. Dengan demikian korelasi antara X dan Y adalah positif dan signifikan. Kemudian koefisiensi determinasi sama dengan 0,899 dikali 100% sama dengan 89,9%. Signifikansi koefisien persamaan regresi ganda. Galat
baku taksiran. Jika S dibagi N min K min 1, 302,32 dibagi 7 sama dengan 43,18. Menghitung R kuadrat. Caranya seperti yang lihat, 13.840 dibagi akar 37.160 kali 11760 sama dengan 0,662. R pangkat 2 sama dengan 0,438. Kemudian untuk menghitung SPI pangkat 2 sama dengan 4318 dibagi 37160 dalam kurung 1 min 0,438 sama dengan 0,002. Kemudian SB1 sama dengan akar 0,02 sama dengan 0,045. Selanjutnya SB2 pangkat 2 sama dengan 43,18 dibagi 11760 dalam kurung 1 min 0,438 sama dengan 0,081. Uji signifikansi koefisien X1 dan X2. 0,318 dibagi 0,045 sama dengan 3,067. Atau untuk T2 0,279 dibagi 0,081 sama dengan 3,444. Untuk E korelasi parsial dan uji signifikansi koefisien korelasi parsial. Untuk RY1 sama dengan 8980 dibagi akar dalam kurung 37160 dikali 2988 sama dengan 0,852. RY2 sama dengan 5190 dibagi akar dalam kurung 11760 dikali 2988 sama dengan 0,876. Untuk R12 sama dengan 0,662. Koefisiensi korelasi antara X1 dan Y dengan mengontrol pengaruh X2. RY1.2 sama dengan 0,72. Uji signifikansi koefisien korelasi parsial. T hitung sama dengan 2,74. T tabel sama dengan 1,895. Koefisiensi korelasi antara X2 dan Y dengan mengontrol pengaruh X1 RY2.1 sama dengan 0,79. Uji signifikansi koefisien korelasi parsial. T hitung sama dengan 3,41. T tabel sama dengan 1,895. 8.4 regresi berganda 3 variabel dengan IBM SPSS. Oke. Analisis regresi berganda 3 variabel dengan IBM SPSS tidak serumit dibanding dengan cara manual, sebab rumusnya sudah ada di IBM SPSS. Untuk variabelnya ada X1, X2, dan Y. Datanya seperti ini. Lalu kita membuat di IBM SPSS sekarang. Kita buat yang baru ya. Variabelnya ada X1, bentar, kita buat yang baru aja. Pakai ini sering X1, X2, X2, kemudian Y kasih 0. Kemudian di data view kita ubah aja ininya. Aku udah siapin ini tadi datanya. Nah ini salin saja.
Kemudian yang ini dihapus dulu. Yang S2 juga dimasukin datanya. Ini juga. Nah, jika sudah diinputkan, selanjutnya klik analyze, kemudian ke regression, kemudian klik linear. Maka seperti ini muncul. Kemudian variabel Y pindahkan ke dependent. Bentar, kita keluarkan dulu. Y kita masukkan ke dependent. Kemudian X1 dan X2 ke kotak yang independen. Oke, jika sudah, abaikan semuanya dan lalu klik OK. Lalu akan muncul model summary, ANOVA, dan koefisien. Kode model summary ini sama dengan yang di buku IPM SPSS. Jika kalian masukkannya juga sama, sesuai, tidak ada yang salah. Kemudian interpretasi. Jika persepsi politik X1 dan kesadaran etis masyarakat X2 mendekati atau sama dengan 0, maka skor partisipasi pemilu sama dengan 16,615. Dengan interpretasi bahwa jika persepsi politik X1 dan kesadaran etis masyarakat X2 rendah, maka rata-rata partisipasi pemilu tetap sebesar 16,615. Artinya secara keseluruhan partisipasi pemilu tetap tidak lebih baik. Jika persepsi politik X1 naik satu satuan, sedangkan kesadaran etis masyarakat X2 tetap, maka partisipasi pemilu akan naik sebesar 0,318 kali. Dengan interpretasi bahwa setiap peningkatan persepsi politik sebesar satu satuan akan berdampak meningkatkan partisipasi pemilu sebesar 0,138. Jika kesadaran etnis masyarakat X2 naik satu satuan, sedangkan persepsi politik tetap, maka partisipasi pemilu akan naik sebesar 0,279 kali. Dengan interpretasi bahwa setiap peningkatan kesadaran etnis masyarakat X2 akan berdampak menaikkan partisipasi pemilu Y sebesar 0,279. Selanjutnya, persamaan regresi ini perlu diuji signifikansi dengan cara melihat nilai F dan nilai sig-nya berdasarkan output IPM SPSS pada tabel ANOVA di atas. Diperoleh F sebesar nilai 31,093 dengan nilai sig 0,00. Pengujian hipotesis penelitian untuk uji signifikansi regresi H0 koefisien persamaan regresi tidak signifikan, H1 koefisiensi persamaan regresi signifikan. Kesimpulan, uji regresi berdasarkan tabel ANOVA di atas diperoleh nilai F sebesar 31,093 dengan nilai sig 0,00. Karena nilai sig lebih kecil daripada 0,05, maka tolak H0 terima 1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koefisien persamaan regresi signifikan. Untuk uji linearitas garis regresi, buka kembali file tadi, kemudian pada datanya itu diklik analyze.
klik analyze, lalu compare means, kemudian means. Nah, maka muncul kotak seperti ini. Pindahkan variabel y ke kotak independent list, ke kotak dependent list. Ini keluarkan dulu, yang y masukkan ke dependent, kemudian variabel x1 dan x2 ke kotak independent. Atau ke kotak yang bawahnya ini. Kemudian klik option, lalu centang test for linearity. Jika sudah, klik continue, lalu klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Bentar. Nah, coba masukin lagi ya. Kita ulang lagi langkah-langkahnya, soalnya tadi ada error. Ke option, pastikan ini dicentang, continue, lalu di OK. Nah, ini muncul seperti ini ya. Tabel ini sudah sama seperti yang di buku. Nah, tabel yang ini. Perhatikan output hasil analisis linearitas di atas. Hasil deviation from linearity diperoleh f sebesar 1.036 dengan nilai sig 0,522. Pengujian hipotesis penelitian untuk uji linearitas regresi. H0 garis regresi linear dan H1 garis regresi tidak linear. Kesimpulan, hasil analisis deviation from linearity diperoleh f sebesar 1.036 dengan nilai sig 0,52. Karena nilai sig lebih besar daripada 0,05, maka terima H0 dan tolak H1. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa garis regresi linear. Untuk ke C, uji signifikansi korelasi parsial. Uji signifikansi korelasi parsial dengan IPM SPSS dapat dibagi menjadi dua, yakni koefisien korelasi antara X1 dan Y dengan mengontrol pengaruh X2. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Buka kembali datanya. Klik analyze, lalu correlate. Nah, pada correlate klik partial. Maka muncul kotak seperti itu ya. Partial correlation. Kemudian X1 dan Y ke kotak variabel. Pindahkan X1 dan Y ke variabel, lalu X2 di controlling for. Abaikan tombol-tombolnya dan langsung klik OK. Nah, akan muncul partial COR atau correlation. Ini sudah sama seperti yang di buku, soalnya datanya benar. Perhatikan output hasil analisis korelasi parsial di atas. Diperoleh korelasi X1 dan Y dengan dikontrol X2. Diperoleh koefisien sebesar 0,753 dengan nilai sig 0,019. Dengan demikian, juga sebaliknya, H0 sama dengan korelasi parsial X1 dan Y dikontrol X2 tidak signifikan, H1 kebalikannya.
atau korelasi parsial X1 dan Y dikontrol X2 signifikan. Kesimpulan, hasil analisis korelasi parsial X1 dan Y dikontrol X2 diperoleh 0,753 dengan nilai sig 0,019. Karena nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka tolak 0 dan terima 1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa korelasi parsial antara X1 dan Y dikontrol X2 signifikan. Kemudian koefisien korelasi antara X2 dan Y dengan mengontrol pengaruh X1. Seperti tadi ya, kembali lagi ke datanya. Analisis korelat dan parsial sama. Ini kita keluarkan dulu. Soalnya akan kita balik X2 dan Y kita kasih ke variabel. Yang X1 kasih ke controlling for. Abaikan semuanya lalu klik OK. Nah, akan muncul seperti ini ya. Perhatikan output hasil analisis korelasi parsial di atas diperoleh X2 dan Y yang dengan dikontrol X1 diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,794 dengan nilai sig 0,011. Dengan demikian juga sebaliknya, hipotesis penelitian signifikansi korelasi H0 korelasi parsial X2 dengan Y dikontrol X1 tidak signifikan. H1-nya korelasi parsial X2 dengan Y dikontrol X1 signifikan. Hasil analisis korelasi parsial X2 dengan Y dikontrol X1 diperoleh 0,794 dengan nilai sig 0,011. Dengan karena nilai sig lebih kecil daripada 0,05, maka tolak 0 terima H1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa korelasi parsial antara X2 dan Y dikontrol X1 signifikan. Koefisien determinasi A. Prediktor konstan X2 dan X1. Koefisien determinasi berdasarkan tabel model Summary di atas diperoleh R square 0,899. Dengan demikian koefisien determinasi KD diperoleh 0,899 dikali 100% sama dengan 89,9%. Jadi 89,9% variasi pada variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel X1 dan X2 dan sisanya oleh faktor lain yang tidak diteliti. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.